Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talks hadir ya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam tema yang kami sajikan untuk Anda, tentunya tema-tema yang lagi dibahas di masyarakat. Nah, sebelumnya saya sapa dulu bagaimana kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong mungkin, dan ada di Kutai Timur. Semoga Anda bisa menyaksikan siaran kami. Setiap hari kami menyajikan tentunya acara-acara unggulan kami. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kita mencoba membahas sebuah tema ya tentang demokrasi yang sedang mulai. Tahapan-tahapan pemilu sudah mulai dilakukan, dan kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana cara caleg untuk mendaftar, maka sekarang dalam pendaftaran itu tentunya banyak caleg-caleg atau partai-partai yang sedang mencari calegnya masing-masing. Tapi tidak itu saja, kita juga membahas ya, karena ini narasumbernya adalah pengurus KPKP Kota Bontang, yaitu Komite Peduli Kebijakan Publik. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar Anda semuanya? Baik, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Saya perkenalkan langsung dari sebelah kiri saya Pak Amirullah, Ketua Umum atau Ketua KPKP Kota Bontang, Pak ya. Ya, terima kasih telah hadir di sini Pak Amirullah. Sebelahnya beliau adalah Pak Bambang Suryatno. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, selamat sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan samping beliau adalah Pak Adin Sabar. Pak Adin Sabar. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Adin. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa PKTV, kita akan sedikit bertanya dulu tentang KPKP sebelum kita nanti akan berkembang tentang persoalan-persoalan yang ada di Bontang khususnya. Karena beliau adalah Komite Peduli Kebijakan Publik, tentunya kita bisa tahu sebenarnya persoalan-persoalan yang mesti di Bontang ya, khususnya yang mesti harus kita perhatikan, dan beliau-beliau inilah yang selama ini memperhatikan perkembangan kota ini. Nah, mungkin Pak Ketua dulu, Pak Ketua atau Pak Bambang bisa menjelaskan ya tentang KPKP sendiri itu sebenarnya apa, biar masyarakat sekitarnya bisa lebih paham terhadap KPKP. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih. Dalam hal ini kesempatan yang disampaikan sangat benar-benar menjadi pemikiran kami. Ya. Mudah-mudahan semua yang akan kita lakukan untuk KPKP ini kan menjadi prioritas bagian dari semua kegiatan. Ya. Jadi bisa saya jelaskan di sini. KPKP berdiri tahun 2009. Ya. Itu bertujuan untuk selalu dapat menyikapi dan memperjuangkan serta menghargai hak-hak masyarakat. Di situ kita melihat bahwa adanya KPKP di sini adalah membuat kebijakan dan melindungi masyarakat. Dan unsurnya di situ banyak. Yang kita mau rekrut adalah unsur dari LSM dan kegiatan unsur-unsur lain. Tapi kami juga menyiapkan kader-kader kami di utara, barat, dan selatan yang menyikapi kegiatan-kegiatan di wilayahnya. Nah, itu juga menjadi sambungan rasa kita bahwa kita kebijakan ini menjadi bagian dari kita untuk bisa menyikapi. Ya, jadi komite itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, dari setiap kegiatan yang kita akan lakukan, yaitu kepeduliannya, kebijakannya, dan sebagainya. Nah, ini sudah kami rasakan dari 2009 sampai sekarang. Memang itu sangat-sangat penting. Ya. Apalagi tahun 2024 ini kita adalah menuju ke zaman demokrasi. Nah, ini sangat-sangat sekali kita memperhatikan. Karena dasarnya dari situ ya. Iya. Kebijakan-kebijakan nantinya masih dari. Iya, dari sana semua. Jadi kita melatih, sekarang kita berpikir bagaimana untuk mencapai demokrasi. Nah, demokrasi ini banyak istilah-istilah yang kita harus perhatikan, yaitu kebebasan di dalam menyikapi, kebebasan di dalam membangun, kebebasan di dalam membina masyarakatnya. Jadi ada unsur-unsur yang benar-benar kita harus bisa pilah di dalam demokrasi itu. Nah, untuk itu saya juga menjabarkan bahwa kita ini, bahwa hidup ini harus rukun dan damai, serta keamanan. Itu yang harus kita jaga di dalam demokrasi. Satu poin yang kita harus rasakan. Kalau itu ada rukun, damai, semua kita capai, misalnya kita akan membangun apapun bisa. Iya, karena kondisinya baik ya. Kondisinya baik. Jadi Komite Peduli Kebijakan Publik ini berwenang sekali untuk memotivasi hal ini.
Ya, bagaimana kita menyikapi dari awal, bagaimana kita harus bergerak dan sampai akhir finalnya 2024. Ini sangat-sangat sekali. Nah, jadi hal-hal yang ini yang kita capai dulu, bagaimana KPKP bisa menyikapi. Ya, kedua, ada hal-hal yang seperti adanya kejadian-kejadian. Itu hampir setiap permasalahan di Kota Bontang ini hampir tidak tertangani. Pertama, masalah ketenagakerjaan masih sangat kurang, sehingga kata dibilang banyak pengangguran. Memang iya. Nah, kedua, bencana. Sebenarnya dulu bencana itu hampir tidak ada. Sekarang banjir berulang. Oh, banjir ya? Iya, banjir berulang lagi, sampai kami KPKP membuat suatu rebutan untuk membicarakan hal ini, tapi tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya, masih banjir dan berulang-ulang. Ya, ketiga, masalah lingkungan hidup. Nah, itu lingkungan hidup di dalam hal ini sangat penting. Bukan penting lagi, lingkungan hidup harus damai, rukun dan sebagainya, serta bebas dari segala bencana. Tapi ini hampir tidak ada pencapaian itu. Jadi lingkungan hidup di sini masih dirasakan sangat-sangat rendah. Kita bukan menyepelekan Kota Bontang, tapi perlu pemikiran hal itu, karena kita akan mencapai demokrasi tahun 2024. Tujuan kita itu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal itu sehingga semua kader yang kita bina dan kita sepakati LSM yang ada semua bisa bekerja sama. Terutama terunsur pemerintahan, terutama unsur pemerintahan itu dinas-dinasnya yang terkait lah. Bagaimana membicarakan hal ini, bagaimana memprioritaskan hal ini sudah menjadi bagian semua. Ini hampir tidak terasa. Maaf ya, bukan tidak terasa dalam arti bagaimana maknanya pembangunan hampir tidak ada. Ada pembangunan sedikit-sedikit ada, tapi tidak kita bayangkan bagaimana untuk membina masyarakat. Menurut KPKP begitu ya? Iya. Nah, itu yang kita perlu pertegas, apalagi untuk masalah pemilu legislatif dan Pilkada 2024. Itu udah sangat yang kita harus gali di mana kita untuk menuju pemilu dengan Pilkada ini. Kita akan menggarisi nanti di poin lebih lanjut bahwa pemilu dengan legislatifnya ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Nah, terus ada lagi yang keempat, masalah legislatif dan pilkada perlu kita siapkan lebih awal dan terperinci, karena kita sudah mau mencapai ke alam demokrasinya yang terpimpin dan terkendali serta berkemakmuran. 3 poin itu. Jadi kita benar-benar sudah menyiapkan KPKP ini untuk kegiatan hal ini. Jangan sampai masalah demokrasi setelah masuk ke 2024 hancur semua. Kita menjadi prihatin lagi. Nah, kita jaga dari hari ini sampai pemilihan, sampai kepada proses demokrasinya. Nah, itu tujuan dari KPKP semua. Selanjutnya, untuk mencapai hal ini kita mohon sekali bantuan dari TV masyarakat, TV PKT dan masyarakat. Mohonlah ini menjadi bagian dari kita semua. Jadi jangan sampai nanti, wah ini KPKP salah, jangan. Kita menginginkan kerjasama yang baik, untuk mencapai keseriusan di dalam demokrasi 2004. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Semoga semua menjadi awal dari kegiatan kami semua. Siap. Ya, Pak Ketua, Pak Amirullah, dari sekian yang disampaikan oleh Pak Bambang tentunya sudah cukup gamblang, pemirsa PKTV sudah mulai sedikit memahami itu. Lantas kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi prioritas yang kegiatan kemarin yang memang bisa disampaikan ke masyarakat, yang memang menjadi upaya dari KPKP untuk mengawal atau damai dan aman tadi, seperti apa? Contohnya tadi banjir mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya beralih ke pertama itu tentang lingkungan ya. Tentang banjir. Sebenarnya kita Kota Bontang ini kan artinya daerah rata dengan laut. Jadi datangnya banjir itu karena ada banjir dari hulu, ada laut, datang ya, ketemu dengan ini. Jadi sebenarnya ini dari dulu kita programkan ini, tapi belum ada yang mendengar. Kenapa bisa banjir begitu terlalu lama?
karena keluarnya sedikit. Pembuangan kita Pembuangannya. satu sungai Sebenarnya airnya besar airnya. Kita sungai di Bontang Kuala kan hanya satu. Nah, ada lagi sungai Kadibungan juga sempit. Ada juga di Rawa Indah samping jalan Coto Makassar ya, Coto Kondro ya. Itu kecil semua. Kalau dibuka sekitar 10 meter atau beberapa banyak dibikin untuk keluarnya untuk ini air itu, saya rasa banjir sebentar. Setelah air pasang turun sudah bisa ini kembali. cepat. Ya, cuma ya itu PR kita semua dari pemerintah, stakeholder yang ada, semua harus berpikir bahwa ini jangan kita saling menyalahkan saja sebenarnya. Harus bekerja. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Ada yang kedua, kesadaran masyarakat itu penting sangat sekali, karena kenapa? Kemarin berulang-ulang kita katakan bahwa ditemukan di sungai itu adalah rosban, lemari, es, televisi bekas, kursi. Jadi bagaimana tidak nyangkut? Nah, masyarakat sendiri mengadunya ke pemerintah, yang memperbuatnya dia sendiri. Ini yang perlu kita sadari bahwa mengenai banjir itu memang kerjaan kita semua, PR kita semua, bagaimana untuk menyelesaikan secara bersama-sama dengan kesadaran masing-masing pihak. Karena kalau kita menyalahkan di suatu sisi, berarti yang lain itu seenak-enaknya padahal kita sendiri. Dan yang ketiga itu mengenai drainase. Saya sudah katakan bahwa di PT Badak, PT Pupuk itu di PC dan di PTN itu tidak pernah ada tergenang air. Kenapa tidak bisa tergenang? Karena itu memang dia ada kemiringan. Nah, kalau kita di Kota Bontang rata saya semua. Ya. Atau di mana-mana lah, anggaplah kayak Samarinda, Kuting. Begitu drainase dibikin rata saya semua. Jadi untuk mengarah ke sungai, ya sudah tinggal tergenang di situ. Pembuangan yang kecil. Jadi sehingga kita bisa mungkin nih. Dan yang paling penting ini tentang kehidupan kita, tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Di tenaga kerja kita ini kita sudah punya perda tentang tenaga kerja lokal. Tapi masih sangat-sangat tidak mengikat, karena lokal itu hanya mengatakan bahwa yang berKTP Bontang. Sedangkan KTP orang dari luar juga pindah ke Bontang itu sudah KTP Bontang. Nah, bagaimana yang tamat dari sini, lahir dari sini, KTP-nya itu NIK-nya itu 6474. Nah, kalau yang lain-lain itu kan depannya kita lihat pengumuman di Sedaker, saya cek KTP-nya. Bukan penduduk Bontang, pindahan dari Bontang, tapi KTP-nya sudah Bontang. Jadi itu perlu mungkin dari DPR atau pemerintah kota supaya direvisi sehingga diutamakan. Karena kita sudah dikasih undang-undang dari otonomi daerah. Kita bisa kerjakan, kita punya daerah sendiri. Kenapa mestinya datangkan dari sana? Tapi tidak menutup kemungkinan mereka harus bisa datang dari sana, karena itu juga sebagian dari keluarga kita, saudara-saudara kita yang menghidupkan keluarganya. Tapi diutamakan penduduk lokal dulu. Artinya tidak pandang suku apa, bangsa apa, yang penting itu lokal yang notabene itu NIK-nya itu 6474 itu di depan KTP-nya. Itu yang diprioritaskan sehingga tidak ada masalah ini. Dan yang kedua tentang tenaga kerjaan ini, mungkin dinas tenaga kerja itu melupakan tuh backing yang ada. Masih ada itu ya? Masih ada, bahwa ada usaha. Perusahaan itu sudah ada yang backing. Jadi tidak boleh ada begitu, karena masing-masing kita mau menghidupi keluarga sehingga mau bekerja. Nah, kalau seumpama ada pungli di situ, dimasukkan orang kerja, baru dimintai demi sekian, untuk apa diurus. Jadi perlu juga ditindak dari segi keamanan, tuh cari tahu, dan mungkin tidak asing lagi atau tidak rahasia ini lagi, mungkin bisa dibuktikan secara ini, karena anak-anak sudah ini dengan kita. Cuma
saya bilang tidak ada kewenangan kita selaku masyarakat biasa. Ya mungkin yang berwajib atau yang berwenang itu bisa menindak. Dan mengenai pilkada, ya demokrasi lah. Demokrasi, saya rasa tidak susah sebenarnya mencari figur-figur atau pemimpin-pemimpin yang notabene itu bisa membawa Kota Bontang atau Indonesia pada umumnya bagi orang-orang yang mudah menerima bersyukur. Ini terkadang kesyukuran sudah tidak, maksud saya kalau memang mereka-mereka itu mau didudukan di suatu tempat kepemimpinan, harusnya mempunyai sesuatu visi dan misi bagaimana masyarakat ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi yang sekarang kelihatannya mensejahterakan golongan. Jadi itu tentu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bahwa apa yang dikatakan Pak Sekjen tadi itu bahwa menghindari sesuatu yang kita tidak inginkan. Begitu pula dengan semua tujuan-tujuan itu bahwa negeri ini merdeka untuk tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan marilah kita bersama-sama mempelajari diri kita. Jangan sampai dibesarkan bahwa itu ada istilah wanitiro. Mau caleg bayar tidak, bukan kader. Tapi ada terpampang sudah di situ mengatakan bahwa menerima tanpa mahar. Tapi kualitasnya yang ada itu ya kita bisa tahu sendiri bahwa istilah anak-anak itu di luar bahwa ya tapi ini hanya kita artinya intermezzo saja bahwa 3D datang, duduk, diam. Jadi kalau harus sesuatu mungkin masih ada ya. Jadi pendapat-pendapat ini sebenarnya kalau sudah tahu mau masuk di legislatif sekolah dulu, sekolah politik dulu. Ya, mau kepemimpinan ada kan kepemimpinan sekolah. Tapi kalau bukan backgroundnya, anggaplah dikatakan bahwa kalau hanya tukang kayu disuruh untuk kerjain rebar, ya tidak masuk akal. Sama juga dengan politik. Kalau bukan jurusan politik, nggak usah coba-coba masuk di politik. Karena di politik itu sebenarnya itu ada keliru juga kalau bilangnya beberapa di pendidikan itu tidak ada sekolah politik. Sudah mulai dari kita SD. Sudah ada, apa itu? Ada politik, pemilihan ketua kelas. Tentu memilih kan, berarti ada politiknya, memilih ketua OSIS, memilih dan cari yang terbaik cari yang terbaik. Dengan seleksi ini bahwa si A ini calonkan ini. Ini kalau kita sudah lewat jalan demikian, saya rasa tidak perlu lagi kita ada yang meributi segala sesuatu hal yang semestinya kita tidak perlu. Ini kan hanya berapa sih usia seseorang? Ya, tidak terlalu panjang. Kenapa semestinya mau? Maksud saya sekarang berikan yang muda, yang gesit, yang cerdas untuk bagaimana kedepannya Indonesia ini atau Bontang kita ini. Yang tua sudahlah. Ya, jadi penasehat saja bagaimana berpolitik dengan cerdas, dengan tujuan yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya rasa demikian sementara. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ardin bergabung dengan KPKP tentunya punya tujuan dan mungkin bisa melihat bahwa KPKP itu sudah banyak yang diperjuangkan ya. Kenapa menurut Pak Ardin tertarik untuk bergabung dengan KPKP? Nah, salah satu Pak ya, saya melihat komite peduli kebijakan publik ini, di mana tadi Pak Sekjen sudah mengutarakan, terutama dalam waktu dekat ini pilcaleg, kemudian 2000 bersamaan juga nanti pilkada di tahun yang sama. Untuk pilcaleg, sebenarnya tadi disinggung Pak Ketua uang mahal, itu memang seharusnya benar-benar harus dihindari oleh para pemilih warga Bontang, bahkan secara umum Indonesia lah. Sebenarnya kan sudah banyak nasihat-nasihat yang baik dari ustadz-ustadz seperti Ustadz Latif menyampaikan bahwa
jangan pilih yang ngasih uang enak cuman 5 menit tapi menderita 5 tahun. Nah, kalau ini disadari oleh masyarakat, alangkah bagusnya memang. Terus tadi disampaikan Pak Ketua juga untuk caleg-caleg nanti harus orang yang berpolitik. Memang tidak ada, hampir semua caleg-caleg itu tidak ada sekolah politik. Tapi perlu juga caleg itu harus dilihat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya juga. Seperti kita melamar pekerjaan kan ditanya itu pengalaman kerjanya apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk para pemilih yang selektif. Karena saya bukan menyombongkan diri sebenarnya, tapi saya sebagai pekerja proyek yang sering keliling Indonesia, itu kadang-kadang kan kita kalau ada masalah di lapangan, kita bisa ambil keputusan secepatnya. Nah, baik masalah mekanikal, teknikal, elektrikal. Nah, disitulah juga seorang caleg, kalau ada masyarakat mengeluh di lapangan seperti tadi katakan banjir, paling nggak kita juga bisa kasih solusi. Contoh yang kecil saja. Tadi banjir ada orang buang lemari di sungai. Nah, sebenarnya yang jelas, yang utama masalah banjir itu jangan ada selokan yang mampet, itu kan jelas itu. Lancar ya pokoknya. Nah, jadi di dalam mengambil keputusan itu juga seperti anggota dewan nanti juga harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, ya kan, legislatif, eksekutif, ya kan. Nah, karena apa? Karena contohnya kalau air lambat ke laut, itu kan banyak solusi. Seperti di Jakarta itu ada kanal timur. Nah, di Bontang bisa juga bikin kanal yang bagus kan. Yang penting pembebasannya sesuai. Asal masyarakat juga mungkin mau untuk demi ganti untung. Ganti untung demi kelancaran kota Bontang ini. Juga diperhatikan juga pendidikan masyarakat, kesadaran masyarakat. Saya melihat seperti di laut-laut sekitar laut kita di pinggir-pinggir pantai itu sampah bertumpuk. Untuk itu sebenarnya kalau pemerintah mau, dari wali kota bergerak, DPRD sama-sama kutip sampah di situ. Masyarakat kan kalau dimulai dari itu senang. Dia walaupun kutip 2, nanti masyarakat 20 kan akhirnya habis semua itu sampah. Sebenarnya itu contoh-contoh yang baik. Karena kita dulu kerja juga di lingkungan proyek, sebelum mulai pekerjaan itu kan ada katakan seperti toolbox meeting atau safety talk. Sebelum kita mulai kan kita bersih-bersih dulu. Nah, itu kan contoh yang baik. Jadi membawa masyarakat ini tahu kebersihan, tahu safety juga. Demikian juga minta tolong kepada para rohaniawan, baik imam atau pendeta atau apa, itu juga masyarakat juga diajari juga untuk kebersihan yang baik, ya kan. Termasuk tadi supaya jangan nanti pilih caleg ini jangan pilih yang ngasih uang, karena memang tadi dibilang Pak Ketua uang ini piro. Memang kalau bicara uang memang semua tertarik, memang itu suatu kebutuhan, tapi kan kalau untuk merusak juga apa gunanya dia dapat uang atau dia tidak bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan legislatif yang sudah jadi. Nah, untuk pilkada Pak, tadi Pak Ketua juga nyinggung pilkada 2024 itu juga akan sangat intens. Sudah mulai lah. Udah mulai. Itu ya. Kalau bisa memang masyarakat juga melihat, jangan karena faktor satu kampung, kenalan atau suku atau apa. Saya bukan ras dalam hal ini. Nah, tapi perlu anak Bontang ini Pak, banyak kok yang berhasil di luar. Saya bukan membanggakan saya sendiri, anak saya sendiri di luar tuh sangat dihargai orang-orang Korea, orang apa kan. Apalagi anak-anak orang lain, ada yang saya dengar anak PKT ada yang di Jerman S3 bisa bekerja luar biasa. Ada juga orang tuanya cuma di Lengkol kan, tapi anaknya bisa mendidik jenderal-jenderal S3. Mereka anak Bontang ini luar biasa. Orang-orang seperti itu
kalau bisa kita rekrut apa nggak bisa Bontang ini maju. Di samping itu saya sebagai pekerja proyek di proyek LNG, saya melihat juga ya seperti di PT Badak, PKT dan kita dulu itu proyek kita bangun target 3 tahun, kadang 2 tahun setengah bisa selesai. Jadi ahead schedule. Pekerjaannya maju, berarti kan kerja keras. Kerja keras itu apa? Kerja keras itu dari pimpinan menanggapi masalah. Sekarang kalau wali kota, kalau ada surat masuk, dia tidak bisa ngasih solusi bagaimana Bontang mau cepat maju. Surat masuk itu kan banyak, umpamanya ini ada banjir Bu, ada banjir Pak, bagaimana ngatasinya? Tapi kalau dia nggak bisa jawab atau disposisi kepada turunannya, bawahannya, ini terbengkalai semua Bontang ini. Itu salah satu contoh, termasuk perhubungan, termasuk kebakaran dan sebagainya. Ini cepat, termasuk tenaga kerja. Ada yang bilang kok pengangguran bertambah tadi, umpamanya. Wali kota kan harus cepat itu. Bagaimana mengatasinya? Jadi di dalam perusahaan-perusahaan dulu begitu Pak. Jadi kalau ada surat masuk satu hari itu katakan 100 surat, itu harus terjawab dalam hari itu juga, nggak boleh tunggu besok. Karena besok datang lagi 100. Datang lagi seperti itu. Tugas lagi dan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pemimpin kita ini wali kota nanti ke depan bisa menanggapi surat-surat seperti itu, ada investor dari Korea atau dari Amerika, dari mana datang ke sini kasih bahasa Inggris, wali kota harus juga menanggapi itu. Apa tujuannya? Apakah mau lingkungan ini bersih atau apa? Itu kan harus cepat ditanggapi. Tapi kalau dia masih buka kamus, buka 2 kata 3 kata udah ngantuk, jadi nggak terjawab di surat. Jadi terbengkalai semua. Akhirnya saya simpulkan kalau bisa ya pemimpin-pemimpin yang ada di PKT, di PT Badak atau kalau bisa kita rekrut kan bagus tuh. Berikut teruji ya. Sudah teruji. Berikut anak-anak muda kita yang sukses-sukses duluan ditarik kembali sih. Kenapa kita lihat kenapa Pertamina ada namanya Gonggom, dia kerja di Cina itu 10 tahun sukses. Kenapa Pertamina berani bayar miliaran supaya dia masuk Pertamina? Karena Pertamina tahu anak ini memang cerdas sekali, punya potensi ya. Jadi kita juga harus berani. Dia korbankan kerjanya dulu, jadikan wali kota di sini atau wakil wali kota. Jadi supaya Bontang ini cepat berkembang. Itulah Pak harapan. Karena kalau berdasarkan hanya saya punya masa, artinya masa yang saya punya ini saya bayar, kasih makan kenyang, habis itu udah saya berkipas-kipas saja selama 5 tahun kan. Pembangunan Bontang nggak ada, nggak usah seperti itulah. Kasihan masyarakat kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi, semakin menarik sekali. Sudah kita bahas tentang apa itu KPKP, terus bagaimana pendapat Pak KPKP terhadap beberapa persoalan di Bontang, dan terakhir kita coba mulai mengangkat bagaimana demokrasi nantinya. Nah, ini akan kembalikan ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, kira-kira untuk mencari partai, untuk mencari kader-kadernya yang akan disorong kepada legislatif, kira-kira harus seperti apa sih Pak, agar para partai dan masyarakat bisa menilai juga ya, nanti ke Pak Ketua dan Pak Din bisa menanggapi juga kira-kira. Karena kalau saya simpulkan sedikit kan, dasar dari semua kebijakan adalah pada pemilu ini ya. Orang yang dipilih di legislatif maupun nanti di eksekutif adalah penentu-penentu kebijakan ini. Agar mereka tidak salah-salah, kira-kira menurut Bapak seperti apa sih sebenarnya caleg-caleg harus memilih kader-kadernya ini? Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih sebelumnya bahwa KPKP tadi sudah menjelaskan program dari kegiatan KPKP ke depan, kebijakan dan kepeduliannya. Tapi yang kami rasakan di dalam hal ini untuk partai-partai politik ke depan, untuk menuju ke demokrasi tahun 2024 itu harus benar-benar menjadi bagian dari pemerintah daerah. Artinya apa? Dia bisa memilih calegnya benar-benar yang potensial. Baik juga dalam pilkadanya. Seleksinya harus benar-benar menjadi bagian dari dia. Jadi partai kita harapkan dalam hal ini cobalah bentuk sistem bagaimana mengendalikan untuk program-program ke depan menuju ke demokrasi 24. Artinya
calon-calon legislatif itu diseleksi, Pak. Diseleksi bagaimana wawasannya terhadap Kota Bontang. Itu dia dulu. Karena Kota Bontang ini kota kecil yang kita akan juluki sebagai Singapurnya Kota Bontang. Ini belum tercapai sama sekali. Nah, kedua, wisata-wisata pantai pengelolaannya juga belum sama sekali. Baik prasarana kotanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa partai-partai harus bisa berbuat bagaimana mencalonkan calonnya untuk maju ke pilkada. Berarti dia mampu di dalam hal politik, oke, di dalam prasarana kota, oke, di dalam masalah yang lain-lain, oke. Nah, disinilah kita bisa memilah calon daripada yang diusulkan. Jadi dalam hal ini partai juga mempunyai wawasan. Jangan asal milih ada uang jadi. Artinya money politik menjadinya demikian. Nah, ini kita tidak harapkan lagi. Di demokrasi 24 itu sudah bablas ke tujuan yang sebenarnya, yaitu mencapai Singapurnya kecil Kota Bontang, di mana para legislatif juga sudah potensial, di mana pilkadanya juga sudah potensial. Tinggal kita menyatukan legislatif dan eksekutif untuk mencapai suatu kesatuan bersama. Karena legislatif mengontrol sifatnya, si eksekutif adalah melaksanakan semua program-program yang ada. Jadi saling berkaitan. Jadi tidak saling menyalahkan. Legislatifnya tidak begini, eksekutifnya tidak begini. Kita lepas tangan. Itu yang kita tidak mau harapkan di dalam pilkada ke depan. Kedua, yang saya tekankan sekali lagi, janganlah menjadi money politik menjadi sarana. Prioritas yang kita mau capai itu sudah tidak mungkin lagi sekarang. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai lagi terjadi lagi. Karena money politik ini bagian yang sangat menghancurkan. Pada saat itu kita terima uang, 5 tahun kita menderita. Jangan sampailah untuk Kota Bontang. Kalau uang politik mungkin sah-sah saja ya. Ya, kalau dia menyumbang untuk politiknya oke lah. Tapi yang namanya money politik di dalam memperjuangkan dirinya dia sebagai legislatif itu jangan sama sekali. Jadi kita mendidik juga masyarakat Kota Bontang pada umumnya bahwa di dalam pilkada ini bagian dari kita semua masyarakat. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan memandang suku dan sebagainya. Tapi bagian dari kita semua. Kalau perlu, sekali lagi, kalau perlu, partai membuat pernyataan bahwa dia tidak akan money politik. Di dalam, dia usulkan diri saya misalnya, mau jadi calon DPR. Saya membuat pernyataan di dalam atas materi kepada partai. Integritas lah ya. Ya. Menurut bahasa tidak akan money politik. Kalau memang iya dipecat, tidak masalah. Dan seandainya kejadian sudah menduduk DPR, dia menjadi orang yang dulunya money politik, pecat sudah, gantikan dengan yang ada, yang benar-benar menjadi taruhan partai politik. Nah, disitulah kita konsekuensinya. Jadi kita nggak main-main di dalam mencalonkan calonnya yang untuk mendukung partai. Benar dia pilih, pokoknya menang, kamu harus menang. Bagaimana perjuangannya silakan. Nah, itu yang kita harapkan dalam pertemuan ini. Kedua, masalah pilkada lebih-lebih. Kita memilih seorang wali kota, itu kalibrasinya harus luas. Jangan asal senang, Bapak senang. Seperti Pak Adin bilang tadi ya. Nah, kita harus menekankan lebih paham lagi bahwa wali kota adalah bagian dari eksekutif dengan legislatif. Legislatifnya sudah tertata, tinggal eksekutifnya. Nah, barulah terjadi asimilasi. Nah, KPKP di sini berjuanglah untuk menengahi kebijakan-kebijakan dan sebagainya yang kita harus pahami semua. Kita bimbing masyarakatnya, kita bimbing haluan yang kita harus capai. Misalnya banjir mengatasinya, lingkungan bagaimana, prasarana kota bagaimana. Sampai sekarang Pak, saya juga kalang kabut dengarnya. Fasilitas wisata pantai tidak terbangun sama sekali. Padahal sudah sejak zamannya Pak Sofyan. Begitu juga prasarana kota yang terhadap adanya alun-alun utama Bontang pernah diusulkan dulu ya? Pernah diusulkan. Terus penataan lingkungan strategis tidak ada. Dalam protokol semua bangunan yang ecek-ecek. Di mana Bontang mau maju? Padahal Pak Adi Dharma sudah menyetuskan waktu itu, maaf ya, Singapurnya kecil ada di Ujung Tanjung Limau. Wah, itu sudah motivasi buat kita semua. Tapi sampai sekarang malah hilang. Nah, inilah yang kita mengharapkan di tahun demokrasi tahun 2004. Jadi kita harus
selesaikan ini menjadi bagian dari kita. Yang sudah ya sudah dianggap. Jadi tidak bicara lagi ke belakang, kita ke depan. Yang jelek buang sudah. Nah itu sudah. Jadi kita semangat semua untuk Kota Bontang, masyarakat Kota Bontang peduli terhadap Kota Bontang. Itu intinya. Jadi pilkada ini bagian dari kita semua. Kalau memang partainya begitu, kita tegur, Pak kok milih calonnya kayak begitu, misalnya contohnya. Nah, terus kedua, pilkada, kok Bapak milih wali kota yang begitu? Nah, kalau bisa kita demo, selesai sudah. Berarti Bapak tidak memenuhi kebijakan masyarakat yang dicapai, yang harus dicapai. Kan demokrasi ini lain Pak sekarang. Pemilu ini dengan agak lain ya. Agak lain kan. Tahun 2004 benar-benar kita memikirkan Bontang itu maju ke depan, jangan tertinggal. Itu aja. Jadi kita minta semua lingkungan di Kota Bontang ini bagian dari kita semua, bagaimana saling mengisi, bagaimana saling membuat suatu kegiatan-kegiatan yang transparan semua. Jadi kita berdiri di sini adalah demi Bontang, Kota Bontang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, mungkin Pak Ketua bisa nambahin ini. Bagaimana sekarang partai-partai sedang mencari kader-kadernya, sementara KPKP juga akan mengawal. Kira-kira harapannya harus lebih baik para kader itu. Kira-kira apa sih yang menjadi pesan dari KPKP terhadap para partai untuk memilih caleg-caleg itu? Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Sebenarnya sih tidak susah-susah amat untuk ini, karena orang yang money politik itu berarti tidak, kata anak gaulnya, tidak pede lah. Kalau tidak pakai uang dia tidak dipilih, karena memang kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi karena uang itu segalanya adalah kebutuhan, nah kuncinya dari Bawaslu. Bawaslu ya. Bawaslu, apabila Bawaslu menemukan sesuatu hal demikian, kan bisa didiskualifikasi. Nah ini yang tidak terjadi. Kenapa? Sudah tidak rahasia umum lagi bahwa merata demikian. Tidak pakai uang, tapi pakai sarung, pakai payung, pakai kerudung, segalanya. Jadi yaitu tadi bukan istilahnya money politik, tapi hadiah. Hadiah, tapi ada bisik-bisiknya bahwa saya maju, saya partai begini. Souvenir. Ya, souvenir. Jadi itulah. Sebenarnya memang kita harus menyadari bahwa di zaman Bung Karno itu pendidikan masih SR, sekolah rakyat. Nah, di zaman Soeharto sudah meningkat menjadi sekolah menengah pertama. Masuk ke Habibie, masuk ke Gus Dur, masuk ke Megawati. Artinya sekarang zaman Jokowi ini sudah S3. Jadi mereka sudah tahu pendidikan itu di rumah masing-masing itu pada mereka pula anak sarjana. Sedikitnya S1 satu rumah yang ada sekarang. Iya, betul. Jadi tidak perlu lagi keluar kampanye di dalam rumahnya sendiri mengatakan, Pak, dulu Bapak dibayar begini, anggaplah sekian 5 tahun, apa yang Bapak rasakan. Nah sekarang dia sudah pintar, sudah bisa memberikan suatu motivasi kepada orang tuanya bahwa uang segitu itu tidak seberapa, tapi kita ke depannya bagaimana. Jadi kita tidak perlu, sekarang sudah tahu zaman IT Pak. Kita sudah tahu, apalagi yang saya sudah lihat itu dari Jakarta kemarin bahwa kecil sekali itu kemungkinan ada lagi markup suara karena sudah dipasangi, mereka sudah bisa dapat. Jadi karena anak-anak muda kita sekarang sudah artinya boleh dikatakan cerdas, jenius, gesit, dan memang seharusnya demikian. Jadi kalau saya berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang anak-anak kita yang sudah boleh dikatakan pendidikannya melewati daripada orang tuanya, sehingga negara ini tidak seperti begini lagi, tidak terjadi pengangguran begitu banyak. Bukan hanya bekerja, sebenarnya yang namanya ini dia bisa buka lapangan kerja sendiri. Ya, saya cerita sedikit dengan ada teman saya. Dia sudah kerja di perusahaan. Dia profesor. Akan mau jadi superintendent tahun depan, tapi dia akan mengundurkan diri. Dia lihat itu usaha bahwa lebih baik saya menggaji orang, dia bikin suatu usaha kecil.
hidroponik. Oh, hidroponik. Hidroponik. Dan dia bisa bikin tambak ikan di ini terapung, sehingga dia bilang, kenapa kita mau bekerja sebenarnya? Nah, ada. Jadi itu sebenarnya dari pembinaan kita, bagaimana dengan adanya di sini lelapi-lelapi yang dilakukan oleh perusahaan. Hanya dasar-dasar saja, dibikin sesuatu kegiatan sifatnya pengalaman kerja dan dikasih modal. Ya. Kurang enak gimana ya? Kalau sudah dikasih modal, sudah. Ini dibikin lelapi, dikasih untuk belajar cukur, salon. Sudah pindah sedikit aja itu dasar. Setelah itu dibiarkan jadi begitu lagi. Coba dibina sampai dia bisa bikin, kalau perlu dibikin itu satu jalan itu, salon sepanjang jalan segitu yang masih kosong dibontang, anggaplah yang masuk di jalan di jalan Flores itu, salon semua yang ada di situ. Apa kita sudah bisa enak? Begitupun dengan usaha-usaha ini, karena kita tidak tertata. Makanya saya rasa ke depannya ini, marilah kita berpikir bahwa semua kegiatan-kegiatan itu memang harus ada satu namanya duduk bareng lah istilahnya dari LSM itu. Ayo kita ngopi-ngopi bareng. Apa yang mau dibahas? Kalau pemerintah mengajak kita ini bahwa apa ide-ide yang ada, boleh. Cuma tidak enaknya kalau kita mau memanggil mereka kan tidak mungkin. Jadi hari kita pagi kita ngopi, apa yang kita harus lakukan? Nah, itu yang kita bisa jelaskan bahwa semuanya itu bisa. Kan saya sudah berulang-ulang saya katakan bahwa kalau ada hujan pasti ada kemaraunya, ada lubang pasti ada penutupnya, ada persoalan pasti ada solusi. Mari kita sama-sama memikirkan, karena kita dikasih pikiran untuk bagaimana kesejahteraan, karena kunci kemerdekaan itu adalah sejahtera. Nah, sampai sekarang jauh api dari panggung tentang kesejahteraan yang dari kita ini. Saya rasa begitu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kita ini artinya manusia biasa, hanya bisa berkata-kata. Semoga yang mendengarkan itu pemerintah maupun legislatif kita supaya bisa introspeksi diri, apa betul apa salah. Kalau salah mungkin dimaafkan, kalau benar itu harus diterapkan. Terima kasih Pak Adin. Kira-kira apa yang harus diantisipasi ya terhadap para partai maupun masyarakat yang saat ini tentunya caleg-caleg ini kan sudah mulai mendaftar. Terus bagaimana masyarakat mestinya harus bisa menilai bahwa ini sesuai dengan harapan mereka. Nah, kira-kira menurut Pak Adin sebagai perwakilan masyarakat tentunya bisa memberikan sebuah motivasi mungkin kepada masyarakat. Saya berharap para warga Bontang setelah memiliki pengalaman dari pemilu ke pemilu, apa yang mereka katakanlah terima, umpama ini merupakan keterlanjuran selama ini, tapi nyatanya dia mengatakan sama aja kok. Ya, artinya harus merubah diri lah. Nah, merubah diri itu kan sudah banyak petunjuk-petunjuk seperti yang saya katakan tadi dari para ulama-ulama kita, seperti yang disampaikan Ustaz Latif viral ya kan, yang lain-lain juga dari ulama-ulama dari Kristen ataupun dari Hindu, dari Buddha, semua itu kalau dicermati itu aja masyarakat lakukan. Jangan karena menerima uang 500.000 ruginya 5 tahun dan anaknya juga rugi juga, generasinya ya kan, karena suap itu kan merusak. Dari zaman ke zaman semua orang tahu kalau suap itu merusak. Jadi kalau disuap ya merusak. Tapi kalau kita pilih benar-benar dengan hati yang berbobot, yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat, mari kita pilih. Nah, jangan karena uangnya. Jadi nanti kalau ada kesulitan di dalam permasalahan di Bontang ini, baik pribadinya sendiri ataupun kelompok masyarakat atau warga Bontang, semua bisa cepat dapat solusinya. Untuk pilkada juga begitu. Nah, saya sangat berterima kasih ya melihat perkembangan seperti yang dilakukan PKT, baik
pekerja PKT, saya tidak usah sebut namanya. Ada pensiunan PKT itu bisa bikin pupuk, bisa dia jual ke seluruh Indonesia. Sering itu di WA grup Bontang itu ada tuh, seperti Pak Toto Menarko, lu pernah juga jadi anggota DPRD dari PDI Perjuangan kan? Itu dia sangat intens sekali dia menghasilkan. Ini orang luar biasa. Jadi pupuk juga sangat berperan dari dulu. Nah, jadi juga saya harap seperti PKTP ini bisa juga mencari atau mengenali atau mempromosikan, inilah figur yang bagus supaya nanti jangan salah pilih lagi. Nah, untuk pilkada ke depan kan ini media yang sangat efektif. Nah, di samping itu kalau ada WA-nya lebih bagus lagi. Udah dibikin semacam YouTube singkat kan, durasinya 2 menit yang cepat gitu, bisa dipromosikan cepat. Promosikan. Ini grup Bontang ini sekarang aja yang saya ikuti ada 5 ya kan, yang masih sedikit itu biasanya ada 20. Itu baru 5 yang saya pilih, tapi mungkin yang lain masih ada. Iya betul Pak. Nah, inilah yang saya harapkan. Jadi terima kasih BKTV yang betul-betul bisa hari ini kami diberi kesempatan. Oke. Kiranya kita semakin sukses di 2024 dan mungkin dari untuk terima kasih Pak Ardin dari beberapa topik yang sudah kita bahas. Mungkin dari Pak Bambang atau Pak Amirullah, apakah masih ada yang kira-kira mesti disampaikan sekaligus closing statement kita ini di akhir perjumpaan kita? Silakan Pak Bambang. Oke. Ya, Pak Amirullah. Terima kasih banyak kepada PKTP yang telah mengundang kami untuk partisipasi dalam bincang-bincang atau tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Bontang. Dan yang mungkin ada ketinggalan tadi sedikit tentang CSR perusahaan tadi sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, karena kita ini yang dari Komite Kebijakan Publik itu artinya tidak ada sesuatu boleh dikatakan sumber ekonomi, dan kita padat kegiatan di sana kemari, jadi ya bisa dipertimbangkan bahwa apakah kami ini bisa di sesuatu ini, dan kami juga tidak pernah mengkritik siapapun, kami tidak pernah kritik, tapi selalu mari kita duduk bareng untuk mencari solusi bagaimana persoalan tadi itu kita bisa selesaikan dengan maksimal, tidak ada sesuatu orang yang tersudutkan. Karena itulah kita dari KPKP ini selalu mengambil kebijakan. Berarti bukan kebijakan lagi kalau ada yang disalahkan. Jadi kita selalu mengambil kebijakan bagaimana KPKP ke depannya untuk memberikan, tidak henti-hentinya memberikan suatu masukan untuk kesejahteraan masyarakat Bontang, Kaltim pada khususnya, sehingga kita tidak ada artinya salah paham. Jadi saya rasa terima kasih dari PKTP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sesuatu hal untuk dari kita untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahkan? Cukup. Cukup. Terima kasih kehadirannya Pak Amirullah, Pak Sekjen, Pak Bambang, Pak Ardin. Kita ketemunya tidak sekarang saja. Kita akan sering untuk diskusi tentang Bontang, Pak. Terima kasih. Baik, demikian pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, ujung dari cerita-cerita kita tadi, banyak hal, catatan-catatan yang mungkin menjadi salah satu hal positif bagi Anda sekalian. Terutama tadi pesan-pesan beliau terhadap para partai, bagaimana mencari kader-kadernya yang didaftarkan itu adalah seseorang atau salah caleg yang layak dipilih oleh warga atau masyarakat sekitar. Kata-kata layak tentunya para parameternya jelas tadi, jangan hanya berbicara uang saja, tapi berbicara kualitas. Saya pikir seperti itu. Dan yang kedua, bagi masyarakat juga pada saat melihat KPKP ini melakukan gerakan sebuah sebuah kebijakan, maka kita harus sama-sama untuk ikut serta berpartisipasi bagaimana kota ini akan jadi lebih baik. Saya kira itu kesimpulan dari kita diskusi ini. Kita akan berjumpa lagi di acara talkshow PKTP Talk di lain waktu, tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda.
Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada PKTV Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Indonesia.